Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Fa umahat al-minhaj yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita lanjutkan lagi kegiatan belajar kita di dalam mempelajari bahasa Arab dengan kitab Durus Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha al-juz'u tsani lil mu'allif ad-doktor Abdul Rahim, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-14 sampai dengan latihan yang ke-6. Insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke soal latihan yang ke-7. Di sini untuk soal latihan yang ke-7, perintahnya adalah Iqra' mayali. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Ya hamidudhab, ya ikhwanudhabu, ya aminatudhabi, ya akhwatudhabna. Ya, di sini ada 4 kalimat ya. Ini masih terkait dengan fi'il amr. Jadi di sini untuk latihan soal yang ke-7 ada 2 poin penting. Yang pertama adalah mengenai pembahasan hamzah wasol pada fi'il amr ketika fi'il amr tersebut berada di tengah-tengah kalimat. Jadi bukan pada awal kalimat. Apakah kita lafalkan atau tidak? Ya, di sini apabila hamzah wasol atau hamzah wasol pada fi'il mudhari' terletak di tengah-tengah, maka di sini tidak dibaca. Jadi langsung kita masuk ke huruf dha-nya. Ya, sebagaimana yang tadi Anda baca. Ya hamidudhab. Ya, tidak dibaca ya hamidu idhab. Tidak dibaca demikian, tapi dileburkan. Karena hamzah wasl kaidahnya ketika di tengah-tengah tidak dilafalkan. Ya, jelas ya. Kemudian poin yang kedua di sini adalah mengenal dari bentuk fi'il amr ketika orang yang kita perintahkan itu 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan, banyak laki-laki, kemudian banyak perempuan. Ya, di situ yang digunakan sebagai contoh adalah kata kerja dhahaba yadhabu. Ya, maka di sini penting kita mengetahui terlebih dahulu fi'il mudhari' untuk setiap kategori tersebut. Yaitu jika yang kita ajak bicara adalah 1 orang laki-laki, kemudian 1 orang perempuan, kemudian banyak orang laki-laki dan banyak orang perempuan. Bagaimana bentuk fi'il mudhari'nya? Karena di sini penting ketika kita membuat fi'il amr harus tahu fi'il mudhari'nya terlebih dahulu. Kita mulai dari jika yang kita ajak bicara adalah 1 orang laki-laki. Di sini yang kita gunakan adalah kata kerja dhahaba yadhabu. Untuk 1 orang laki-laki berarti tadhabu, yaitu anta tadhabu. Baik, kita buat dari situ fi'il amrnya. Ya, kaidahnya kemarin sudah dijelaskan, dihapuskan huruf mudhara'ah pada fi'il mudhari' tersebut, yaitu huruf ta-nya dihilangkan. Setelah itu kita sukunkan harokat terakhir kata kerja tersebut. Ya, berarti huruf ba-nya. Setelah itu di situ tidak bisa dibaca karena setelah dihilangkan huruf mudhara'ahnya mati, harokatnya sukun, huruf dha-nya. Maka kita datangkan hamzah wasl. Hamzah wasl. Maka menjadi idhab. Ya, pergilah kamu. Ya, sudah selesai. Maka tinggal diterapkan ya. Di situ ada hamid yang kita perintahkan, maka ya hamidudhab. Ya, wahai Hamid, pergilah. Ya, karena 1 orang. Kemudian kalau 1 orang banyak orang laki-laki, maka kita juga harus
tahu dulu fi'il mudhari dari antum apa? Ya. Kita tahu bahwasanya fi'il mudhari untuk antum adalah tadhabuna. Ya, maka kita hilangkan dulu huruf mudhara'ahnya yaitu ta, kita hilangkan. Setelah kita hilangkan, kemarin sudah Anda jelaskan apabila fi'il mudhari' tersebut diakhiri nun, ya maka dihilangkan. Kita hilangkan nunnya. Setelah itu kita masukkan alif fariqah atau alif zaidah atau fariqah. Ya, perhatikan pada contoh di situ setelah waw ada alifnya itu alif zaidah tambahan atau fariqah pemisah. Baik. Setelah itu kita datangkan hamzah wasal, maka menjadi idhabu. Ya, idhabu. Pergilah kalian. Maka ketika kita memerintahkan banyak orang laki-laki dan kita gunakan huruf nida di awal, maka menjadi ya ihwanudhabu. Wahai para saudara, pergilah. Ya, hamzah wasal melebur karena di tengah-tengah. Ya. Kemudian yang kalau kita mengajak bicara satu orang perempuan, ya, maka harus dengan anti tadhabina. Ya, kita ambil kata tadhabina. Hapus huruf mudhara'ahnya yaitu huruf taknya. Ya, kemudian tadhabina di situ diakhiri dengan nun, kita hapus juga nunnya. Ya. Kemudian datangkan hamzah wasal, maka menjadi idhabi, pergilah kamu untuk perempuan. Maka kita praktekkan, misalkan kita memerintahkan Aminah pergi, maka menjadi ya Aminah dhudhabi, wahai Aminah pergilah. Ya. Kemudian yang keempat, ya di sini bagaimana jika yang kita ajak bicara adalah perempuan yang jumlahnya 3 ke atas. Ya. Sebagai contoh di sini kata kerja dhahaba yadhabu, maka untuk perempuan ya jika banyak dengan antuna tadhabna. Ya, kita ambil kata tadhabna. Kemudian kita hapus huruf mudhara'ahnya yaitu huruf ta di depan itu. Ya, kemudian kita datangkan hamzah wasal di depan. Maka menjadi idhabna. Ya. Dan di sini khusus idhabna atau apabila yang kita perintahkan adalah perempuan banyak, maka tidak dihapus nunnya. Ya, karena apa? Karena nun di situ pada kata idhabna adalah nun niswah. Menunjukkan pelakunya adalah banyak perempuan. Berbeda pada saat pada kata tadhabuna dan tadhabina. Ya. Di situ berbeda dengan hal tersebut. Jadi ini ada kekhususan untuk apabila yang kita perintahkan adalah banyak orang dan perempuan. Tetap tidak berubah sama sekali. Hanya dihilangkan huruf mudhara'ahnya kemudian dimasukkan hamzah wasal padanya. Ya. Jelas ya? Ya, maka di sini sebagai contoh tadi sudah dibacakan ya akhwatudhabna. Atau kalau kita mau gunakan misalkan kata kerja yang lain, memerintahkan untuk duduk misalkan. Berarti kalau kita memerintahkan satu orang laki-laki, ya Hamidu jelis, wahai Hamid duduklah. Kalau kita memerintahkan banyak orang laki-laki berarti ya ikhwanud jelisu, wahai para saudara duduklah. Kalau kita memerintahkan satu orang perempuan berarti ya Aminatu jelisi, wahai Aminah duduklah. Kalau kita memerintahkan banyak orang perempuan berarti ya akhwatu jelisna, wahai para saudari duduklah. Seperti itu. Tinggal dianalogikan ke fiil-fiil yang lain. Silakan. Baik. Kita coba untuk nomor yang pertama. Ya. Nah, ini kaidah membaca hamzah wasal ketika di tengah. Baik, kita mulai. Ya ayyuhat tulabu dakhulul fasla wajlisu waktubud darsa. Ya, perhatikan di situ. Cara membacanya ketika dalam kata udhul, kita nggak baca hamzahnya langsung. Begitu juga ketika hamzah wasal itu setelah wawu. Wajlisu, nggak wa ijlisu, tapi apa?
wajlisu. Kemudian pada kata waktubu juga sama. Karena apa? Karena hamzah wasalnya berada di tengah-tengah. Jadi melebur. Baik, setelah kita memahami bagaimana kaidah hamzah wasal ketika berada di tengah-tengah kalimat, sekarang kita masuk ke soal latihan yang ke-8. Ya, atsamin atau yang terakhir dari pelajaran yang ke-14. Di sini perintahnya adalah do' fil faroghi fi mayali fi'la amrin munasiban. Letakkanlah pada titik-titik berikut fi'il amr, kata kerja perintah yang sesuai. Ya, di sini kita suruh memasukkan fi'il amr yang sesuai. Ya, sebagai contoh misalkan di situ titik-titik Al-Qur'an ya Maryam. Ya, kita lihat Al-Qur'an biasanya diapakan? Ya, tentunya dibaca. Ya, maka kita gunakan kata kerja membaca. Dan di situ yang kita ajak bicara atau kita perintahkan, yang kita perintahkan adalah satu orang perempuan. Ya, maka dari kata qara'a yaqra'u berarti untuk fi'il amrnya perempuan adalah iqra'i. Ya. Berarti kita langsung saja masukkan iqra'il Qur'ana ya Maryam. Ya. Jelas ya? Al-Qur'an di situ sebagai objeknya, makanya di harokati fathah. Ya, kemudian yang atsani, nomor yang kedua, ya aulad. Nah, ini banyak. Maka kita cari tahu kata setelahnya. Al-khubz, ya khubz roti. Ya, roti biasanya diapakan? Ya, dimakan. Misalkan kita memerintahkan agar anak-anak itu memakan roti, maka ya auladu kulul khubza. Ya, kulul khubza. Akala ya'kulu kul. Kalau banyak orang berarti kulul. Ya, kulul khubza. Kemudian titik-titik wa titik-titik al-qahwa. Nah, kopi biasanya diminum, maka kita masukkan kata kerja minum, berarti syariba yashrobu. Banyak berarti washrobu. Ya, seperti itu. Kita masukkan washrobul qahwata, dan minumlah kopi. Iya. Jelas ya? Kemudian ats-tsalis, yang ketiga, misalkan titik-titik minal fasli ya Musa. Dari kelas wahai Musa. Nah, misalkan kita memerintahkan Musa untuk keluar, maka kita gunakan fi'il amr adalah kharaja yakhruju ukhruj. Kenapa ukhruj? Karena hanya satu orang laki-laki. Ya, maka kita masukkan kata kerja tersebut, ukhruj minal fasli ya Musa. Keluarlah dari kelas wahai Musa. Ya. Baik, itu untuk contohnya ya, 3 soal. Insya Allah untuk yang lain kita jadikan PR. Ya, di sini pada pembahasan terakhir dijelaskan bahwasanya aqsamul fi'li salah satu. Ya, jadi jenis fi'il kata kerja itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah madin, yaitu fi'il madi, kata kerja lampau. Yang kedua adalah wa mudhari'un, yaitu fi'il mudhari', kata kerja sekarang atau akan datang. Yang ketiga adalah wa amrun, yaitu kata kerja perintah. Ya, contohnya di situ nahwu dzahaba yadhabu idhab. Dzahaba adalah fi'il madi, kemudian yadhabu adalah fi'il mudhari'nya, dan idhab adalah fi'il amrnya. Ya, jadi dalam bahasa Arab fi'il itu terbagi menjadi 3. Ya, sebagaimana tadi Ana sebutkan. Baik, kita ke al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Ya, akrobun jamaknya aqarib, ya, adalah kalajengking. Na'san mu'anas na'sa. Na'san artinya mengantuk. Nah, itu untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, na'sa. Muhammadun na'sanu. Muhammad mengantuk. Aminatu na'sa. Ya, yadun jamaknya aidin atau al-aidi. Yadun itu tangan. Kemudian midya, ya, midya itu radio. Berikutnya musan, ya, musan di sini artinya adalah pisau cukur, bukan musa. Nadhara yanduru, melihat, memandang. Tobaho yadbuhu, memasak. Tobaho yadbuhu, memasak. Abada ya'budu, menyembah. Mana'a yamna'u,
mencegah atau melarang. Hidaun jamaknya ahdiyatun, ya, yaitu sepatu. Kubun jamaknya akwab, kub itu gelas. Zaujun lil mudzakkar wal mu'annas. Jadi zaujun artinya suami atau istri. Jadi bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Ya. Biasanya zaujah ya kalau perempuan, tapi asalnya tidak masalah ketika kita memanggil suami kita dengan zauj atau istri kita dengan zauj juga. Boleh untuk mudzakkar maupun mu'annas. Jabun itu udara, mudlimun adalah gelap, sakata yaskutu diam, qata'a yaqta'u memotong, alima ya'lamu mengetahui, adza ya'udzu ya berlindung, jannatun jamaknya jannat ya jannah surga, taman, sautun suara jamaknya aswatun ya sautun suara. Kemudian alakun ya segumpal darah, goribun jamaknya guroba asing, karena sayaknusu menyapu, jama'a yajma'u mengumpulkan atau menghimpun, kemudian halaqo yakhliqu mencukur. Baik. Itu dulu yang Anda dapat sampaikan dari pelajaran yang ke-14. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran yang ke-15. Ya, pada pelajaran yang ke-15 ini terdapat percakapan antara al-mudaris, bapak gurunya, dengan para siswanya. Baik, silakan untuk ibu-ibu sekalian menyimak dengan baik isi percakapan berikut.